Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Nggak terima lah, tapi ya udah mau gimana lagi. Kan masih ada banding. Kalau banding pasti ya. Setelah divonis 4 tahun penjara dan denda 1 miliar karena terbukti melakukan tindak pidana pengancaman dan pemerasan terhadap pengusaha skincare Reza Gladys. Tapi nasib terdakwa Nikita Mirzani belumlah usai. Kemarin janjinya akan banding benar-benar dipenuhi Niki. Melalui kuasa hukumnya secara administratif, seteru Fitri Salhuteru CS ini sudah melayangkan surat pengajuan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Jika tak ada aral melintang, rencananya sidang banding di Pengadilan Tinggi akan dihelat 7 hari setelah laporan diajukan. Lantas, bukti-bukti apa saja yang akan digugat kubu Niki untuk menganulir keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Ada poin-poin terkait bukti-bukti dan saksi-saksi dari kita yang tidak dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim. Jadi kita akan mengambil daripada bukti dan saksi yang sebelumnya tidak jadi pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. TPPU-nya nggak terbukti, pasal 369-nya juga sudah hilang, tinggal satu pasal yang nanti kita berjuang di banding aja. Secara terang benderang dapat dibuktikan oleh majelis hakim dalam putusannya berdasarkan pengalaman kami. Secara umum ya, upaya banding itu pasti akan selalu gagal. Ya, selain soal bukti dari beberapa kesaksian yang dianggap kubu Niki telah dikesampingkan majelis hakim, perkara skincare dengan saksi yang pernah dihadirkan Niki juga akan diungkap kembali di depan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi. Lantas bagaimana reaksi pihak kejaksaan atas pengajuan banding kubu Niki? Benarkah pihak kejaksaan selaku penuntut umum juga sudah menyiapkan counter dari gugatan banding yang dilayangkan kubu Niki? Itu kan skincare yang dipakai buat bukti ya, bukti daripada DPU ini kan. Nah itu juga nanti akan kita angkat kan. Ya nggak tahu juga ya Pak Hakim, kemarin kan udah diperlihatkan secara gamblang di persidangan, ada saksi ahli, saksi-saksi yang didatengin juga kan jelas duduk permasalahannya apa. Ketika langkah banding sudah diajukan Niki kemarin, seterunya Reza Gladys yang dikomandoi Fitri Salhuteru CS sejatinya telah mengantisipasi sejak pengumuman vonis dilayangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Fitri bahkan mengaku sudah menyiapkan langkah untuk mengantisipasi serangan balik kubu NM. Mungkin kalau ketemu orang-orang yang sama dengan dia mungkin kan akan menjadikan contoh tidak baik juga. Iya, gue mikirnya malah tadi 30 tahun nih gitu. Terus gue tua di dalam. Di sisi lain, kuasa hukum Reza Gladys malah kepedean dengan hasil vonis majelis hakim meski dengan jumlah vonis yang lebih rendah dari tuntutan JPU. Alih-alih bersiap menghadapi langkah banding Niki, kuasa hukum Reza Gladys malah tengah menyusun laporan baru dengan target untuk menjerat orang-orang dekat Niki. Seperti Dr. Oki Pratama hingga Dr. Samira Farahnas alias dokter detektif. Bagi kami, yang penting terbukti dinyatakan bersalah. Masih yakin kalau seandainya hukum di negeri ini tetap berdiri tegak. Karena kami sangat mempercayai proses hukum, kami sangat menghormati proses hukum. Akan dilaporkan kubu Reza Gladys karena dinilai punya peran dari kasus pengancaman dan pemerasan yang dilakukan oleh NM. Kemarin melalui kuasa hukumnya, Dr. Oki malah sudah lebih dulu melaporkan beberapa oknum yang diduga telah melakukan teror dan ancaman melalui kiriman bunga. Laporan teror itu rupanya sudah disetor Dr. Oki sejak 28 Agustus lalu. Tapi kemarin Dr. Oki hanya ingin memastikan kelanjutannya. Lantas siapa-siapa saja yang meneror Dr. Oki lewat kiriman karangan bunga? Benarkah di antara mereka merupakan bagian dari kubu Reza Gladys?
upaya teror yang dilakukan oleh sekelompok orang. Diduga saksi-saksi ini, para terduga ini dibiayai atau diorganisir oleh pengusaha asal Jawa Barat, suami istri. Inisialnya bisa saya langsung sampaikan, HP alias AF dan IW. Sejauh ini pihak kuasa hukum Oki hanya membocorkan inisial, belum bersedia memastikan siapa persisnya salah satu pasangan pengusaha asal Jawa Barat yang diduga terlibat. Tapi mungkinkah kasus ini juga punya kaitan dengan ribut-ribut skincare antara Niki dan Reza Gladys? Saya tidak mau mengait-ngaitkan antara permasalahan yang satu dengan yang lainnya. Ya, nanti kalian tahu sendiri aja. Saat kasus Niki versus Reza Gladys makin panas, bersamaan dengan Dr. Oki yang akan segera menyusul dilaporkan kubu Reza Gladys, di jagat maya juga tengah heboh kisru perselisihan antara presenter Ruben Onsu dan mantan istrinya Sarwenda Tan. Lagi-lagi Ruben menegur secara terbuka di kolom komentar milik akun Instagram Sarwenda. Mulanya ia hendak menegur seorang fans agar tak membawa serta video putrinya jika memuji idolanya. Namun, teguran Ruben justru menuai reaksi dari fans Sarwenda setelah langsung direspon mantan istrinya tersebut. Ya, teguran Ruben itu dialamatkan pada salah satu akun fans Sarwenda dan Giorgio Antonio, yakni akun @erliawati_ yang mengunggah sebuah video yang memperlihatkan momen akrab Gio bersama Sarwenda dan anak-anak Ruben. Akun tersebut menuliskan keterangan yang memuji kehadiran Gio dalam kehidupan mantan istri Ruben Onsu tersebut. Sontak Ruben pun sepertinya baper. Ia yang diketahui masih berada di Tanah Suci menjalani ibadah umroh langsung membalas dengan teguran. Kalau mau dukung idola bisa jangan libatkan video anak saya. Udah gue bilang kalau sama saya mah, lo mah jangan nyenggol itu deh anak-anak gue deh gitu. Alih-alih dibalas fans Sarwenda dan Gio, postingan komentar itu tak disangka malah langsung dibalas Sarwenda sendiri yang kebetulan melihat komentar mantan suaminya tersebut. Ia langsung gerak cepat membalas komentar Ruben dengan menulis, "Ayah, ini kan anak-anak saya juga. Ayah, kenapa ya harus di medsos bukannya bisa langsung WA ke saya? Kenapa harus komentar di sini? Kalau nanti dibaca anak-anak gimana? Dan apapun saya nggak pernah ganggu ayah. Tapi kenapa ayah mengganggu saya terus? Apa kurang diam saya selama ini?" Tulis Wenda kesal. Sontak balasan komentar dari Sarwenda pun kian memanaskan komentar lainnya yang melibatkan para fans Gio dan Wenda. Ada pula komentar dari fans Ruben. Namun yang paling menyentil adalah komentar yang menyatakan lebih baik Ruben fokus ibadah agar lebih khusyuk dan perbaiki diri sendiri. Gue dikata gue di sana juga gue pantau terus. Terus kayak gitu ganggu ibadah nggak sih? Apa? Bikin ganggu ibadah nggak? Sempet terkecoh. Kemarin sempat ramai gitu, ada Viti salah satu komentar ayah dan bunda. Mungkin kamu sendiri seperti apa sih, Nyok? Mungkin menanggapinya? Ya, kakak-kakak. Nyok, mungkin di hari ayah ini apa yang mau disampaikan untuk ayah, Nyok? Tetap jadi sosok yang luar biasa, tetap semangat untuk kerja, dan terima kasih udah sayang sama aku dan tanya. Untuk bunda juga, terima kasih udah jadi ibu yang terbaik. Ya, terus terusik dengan teguran mantan suaminya Ruben Onsu, hubungan Sarwenda dan Gio malah semakin deras mendapatkan dukungan dari idola mereka. Lantas benarkah tahun ini Gio siap untuk mempersunting janda 2 anak ini? Menikahi cewek dengan status itu 3 anak, Agil. Doakan yang terbaik saja semuanya. Agil udah siap kan?